Halo teman Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya saya minta maaf nih dengan upload dan video yang tidak terlalu banyak lah ya untuk beberapa minggu terakhir ini, karena memang ya saya nggak ada ide untuk apa yang bisa dibikin jadi video. Dari sisi transfer juga nggak terlalu seru, bukan hanya Arsenal, bahkan menurut saya bahkan untuk IPL top 10 ya, klub-klub top 10 IPL nggak ada yang terlalu seru juga untuk berita transfernya gitu. Nah, ini berita yang menurut saya ingin bahas kali ini adalah berita yang menurut saya ya sangat mengejutkan ya. Jurgen Klopp menyatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan karir kemanajeran dia di Liverpool akhir musim ini gitu kan. Jadi cuma sampai akhir musim ini kalau nggak salah, berarti kan kontraknya gitu. Jadi dengan demikian kita, menurut saya IPL itu kehilangan satu talenta manajer yang luar biasa gitu. Jadi amat sangat disayangkan menurut saya kenapa Jurgen Klopp ini tidak memperpanjang kontrak, tidak memperpanjang atau tidak diperpanjang, saya kurang tahu juga ya, karena saya juga bukan fans Liverpool. Jadi mungkin kalau para fans Liverpool boleh deh nanti kasih info apakah ini Klopp yang tidak memperpanjang atau memang dari FSG yang tidak memberikan kontrak baru bagi Klopp. Bagi saya kan ini yang sempat digembar-gemborkan kan kemarin di tahun 2022 itu sebagai siklus 7 tahunnya Klopp ya. Jadi kan yang selalu digembar-gemborkan tentang Klopp ini adalah siklus 7 tahun, bahwa kalau udah 7 tahun udah habis dia gitu. Kalau menurut saya sih enggak lah ya. Saya nggak percaya itu, dan kalaupun memang percaya itu siklus 7 tahun, menurut saya Klopp pantas diberikan siklus 7 tahun kedua gitu. Dan dengan dana yang terbatas dari FSG, menurut saya dia sangat luar biasa ya. Bisa meraih Champions League, bisa meraih berapa kali trofi IPL juga, bersaing ketat dengan Manchester City yang dananya sangat luar biasa gitu kan. Selalu bisa setiap tahun itu menjaga berada di papan atas juga gitu. Ya menurut saya itu talenta yang tidak kecil gitu. Ya mungkin juga menurut saya mundurnya Klopp ini bersamaan dengan menurunnya Muhammad Salah, dan menurut saya Liverpool saat ini belum bisa mendapatkan apa ya, bintang yang sekelas Salah akan menggantikan Salah ini gitu kan. Bukan secara tepat menggantikan Salah di sayap kanan ya, tapi bahwa menurut saya Liverpool saat ini tidak ada pemain bintang yang bisa menggantikan levelnya Salah di posisi manapun gitu kan. Kiri, kanan, tengah, belakang, goalkeeper, ini belum ada pemain bintang yang bisa punya punya karisma, punya kemampuan untuk mengangkat tim gitu ya, sekelas Salah gitu kan. Jadi Liverpool akan punya banyak PR dengan mundurnya Jurgen Klopp menurut saya. Satu, mencari pemain bintang yang sekelas Salah. Yang kedua adalah untuk ya mengganti manajer yang sekelas atau bahkan lebih bagus daripada Klopp, yang bisa bekerja dengan dana yang minim gitu kan. Ya kita harus jujur lah, FSG ini kan untuk pemakaian dan untuk dana yang mereka keluarkan itu nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan klub-klub lain seperti Manchester City, Manchester United, Arsenal juga, bahkan menurut saya mungkin masih lebih besar ya dana yang digelontorkan dibanding Liverpool gitu. Ya Liverpool ini menurut saya musim besok ini harus bekerja keras, terutama di jendela transfer musim panas ini. Menurut saya mereka harus bekerja keras. Tadi yang saya bilang ya, mencari pemain bintang yang bisa menggantikan
posisi Salah sebagai bintang di lapangan gitu, yang bisa mengangkat tim. Jadi nggak harus di sayap kanannya itu, tapi bahwa pemain bintang yang bisa mengangkat tim entah dimanapun posisi pemain tersebut nantinya gitu. Apalagi ya, coba kita lihat ini ya, ini untuk Jurgen Klopp. Menurut saya dengan dia hampir 57 tahun ya, sekitar berapa, mungkin sekitar 3 bulanan lagi kalau nggak salah dia 57 tahun. Jadi menurut saya sih kalau sebagai manajer masih panjang lah ya karirnya, 10 tahunan lagi juga masih bisa menurut saya. Jadi apakah udah tahu ya Klopp ini akan kemana? Yang pasti sih coba kita lihat, apakah Klopp sudah punya klub tujuan. Oke, kita lihat. Kita nggak tahu juga ya. Ya belum ada berita sepertinya ya untuk dia akan kemana dan siapa yang penggantinya Klopp. Ini kan ada yang bilang Xabi Alonso, cuman kita lihat ya apakah Xabi Alonso pantas menjadi penggantinya Klopp. Menurut saya sih belum lah ya. Oke. Yang pasti sih Klopp akan meninggalkan Liverpool dengan posisi yang jauh lebih baik dibandingkan ketika dia datang gitu kan. Sorry. Jadi menurut saya sih dia meninggalkan Liverpool dalam kondisi yang jauh lebih baik. Ya sekali lagi kalau dari saya IPL kehilangan satu talenta terbesarnya ya, dan dengan perginya Klopp Liverpool juga mungkin bukan hanya Salah ya, akan banyak pemain-pemain yang mereka harus bisa mempertahankan kan. Nggak tahu apakah pemain-pemain yang ada sekarang dengan perginya Klopp apakah juga akan tetap bertahan, ya kita lihat gitu kan. Karena nanti ganti manajer tentu akan punya pilihan pemain sendiri-sendiri ya. Ya itu aja sih dari saya, pemikiran saya, opini saya tentang Jurgen Klopp. Teman-teman yang punya opini tentang Klopp boleh tulis di kolom komentar. Apakah teman-teman juga seperti saya fans Arsenal atau mungkin fans Liverpool yang mau mengkoreksi saya ya untuk Klopp ini. Apapun sebagai pesaing, menurut saya tetap saya merasa bahwa Klopp ini harusnya masih tetap di Liverpool sih kalau buat saya pribadi ya. Dan kita nggak tahu nih untuk di masa depan bagaimana Liverpool tanpa Klopp gitu. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa ya nanti di video kita lain berikutnya. Yang tadi sekali lagi yang punya pendapat tentang opini saya tentang materi yang kita bahas hari ini boleh yuk tulis di kolom komentar. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.